Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Di video ini kita akan belajar tentang strategi melakukan scale up dan scale out untuk menaikkan omset penjualan. Oke, khususnya ini buat teman-teman yang udah pernah beriklan dan sudah bisa baca data. Jadi kalau belum ya pasti akan bingung. Makanya saran saya, ikuti videonya, praktek dulu, pelajari dulu mindset-nya, mulai jalan iklannya, baru teman-teman setelah iklan, dapat data, baru kita bisa melakukan scale up atau scale out untuk menaikkan omset penjualan lebih tinggi lagi. Oke, kita langsung masuk aja ke teorinya. Sebelum saya praktekkan langsung nanti ke lapangan, ke Ads Manager maksudnya, saya coba bahas dulu dari sisi teorinya. Nah, yang pertama, scale up itu apa sih? Intinya scale up itu kan sebenarnya menaikkan budget. Nah, kalau di Facebook Ads itu lebih ke naikin budget ke iklan yang terbaik gitu. Makanya sebelum kita naikin iklan, kita harus tahu dulu nih iklan terbaiknya yang mana, baru kita naikin budgetnya. Oke? Nah, kalau scale out itu simpelnya menduplikasi hasil dari iklan terbaik. Jadi, metode untuk menaikkan budget ini ada dua, ada scale up sama ada scale out. Oke? Nah, metode ini digunakan ketika teman-teman sudah memiliki iklan yang oke, yang winning atau iklan terbaik, ya tentunya kita harus punya banyak iklan dulu, baru kita bisa memutuskan mana iklan terbaiknya. Dan mau menaikkan omset penjualan. Oke? Strategi scale up dan scale out ini bisa digunakan salah satunya maksudnya, atau bersamaan, tergantung dari masing-masing advertiser. Jadi, teman-teman bisa menggunakan scale up aja, atau teman-teman bisa menggunakan scale out aja, atau kalau mau dua-duanya juga boleh. Kalau saya memang pakai dua-duanya, gitu. Nah, tapi banyak juga teman saya yang nggak pernah naikin budget, jadi ketika dapat iklan yang bagus, itu langsung di scale out aja, di-duplicate aja, gitu. Nah, itu tergantung dari selera teman-teman aja, kira-kira lebih bekerja yang mana, scale up atau scale out, gitu, oke? Nah, kita langsung masuk ke prakteknya. Oke, nah ini saya udah masuk ke akun Facebook ya, jadi sebenarnya prakteknya simpel banget. Contoh ya, misalnya saya mau scale up, ingat kan scale up itu kan naikin budget. Nah, ini contohnya ya, misalnya saya buka salah satu campaign, nih ya, di sini saya satu campaign itu ada 11 adset, tapi yang aktif itu cuma 5 karena ya sisa-sisanya mahal semua. Nah, hasil dari speed testing, di sini saya lihat, nah kira-kira, mana nih iklan yang paling murah sama yang paling mahal. Jadi kalau saya itu ngelihatnya per hari, ya, oh sorry bukan per hari, saya gantinya itu per hari. Jadi kadang kadang saya tiap pagi atau malam, saya sesuaikan jadi antara ya kadang menuju siang, kadang malam, itu biasanya saya, baru edit. Paling sering sih siang. Jadi pas tengah hari, misal budgetnya 50.000 nih. Nah, setelah 50.000 kalau saya, jadi jangan disamain ya, karena tiap orang kan beda-beda nih. Jadi kalau SOP saya, itu saya ngelihat budgetnya di 10 sampai 15.000. Jadi ketika budgetnya nyentuh angka 10 sampai 15.000, saya baru ambil keputusan. Misal contoh gini ya, ini saya ngiklan, satu iklan itu ada 5 adset. Nah, di 5 adset ini, saya ngelihat nih kira-kira ini udah pada keluar berapa uangnya. Ini kan ada yang 9.000, ada yang 10.000, ada yang 14.000, 13.000, 10.000. Nah, kita lihat nih, dari hasil uang yang sudah mereka keluarkan, kira-kira hasilnya gimana? Nah, kalau saya kan ngelihat indikator utamanya dari cost per lead gitu. Target saya cost per lead-nya itu, di bawah 10.000. Jadi kalau masih 1.000 sampai 9.000, itu saya masih lanjutin. Maksimal sampai 9.000 gitu, maksimal sampai 10.000. Nah, kalau yang mahal langsung saya matiin. Ini kalau saya totalin contoh-contohnya ya, misalnya di sini saya buka semua data, saya buka beberapa hari, ke belakang. Nah, ini kan di bawahnya ada yang cost per lead-nya 13.000, ada yang ini belum dapat lead udah keluar uang 8.000, ada yang cost per lead-nya 12.000. Nah, ini kan beda-beda nih. Jadi di awal langsung saya mati-matiin yang mahal-mahal. Nah, yang murah-murah itu saya terusin. Gitu. Makanya di sini ada yang cost per lead-nya harganya, ini saya lihat today aja ya. Nih, di sini ada yang cost per lead-nya harganya 5.000, 4.000, 4.000, 10.000. Nah, ini saya nunggu sampai 12 atau 15.000. Kalau di angka 12.000 cost per lead-nya di atas 10.000, saya pasti matiin. Ini juga sama, saya nunggu di angka 12 ribuan. Kalau udah 12.000 cost per lead-nya mahal, saya matiin. Gitu. Kadang saya juga ngelihat dari sisi ininya. Nih, link klik sama view content.
Ini kan link kliknya murah banget nih, sekitar 378 perak. Fee kontennya 454 perak gitu. Jadi yang ngelihat landing page saya ada 20, tapi belum ada yang ngeklik WA. Nah, berarti kan ini salah satu kendalanya, kalau kita pernah bahas di video sebelumnya, itu kan masalahnya di landing page-nya kan, di konten dalam landing page yang perlu kita perbaiki. Gitu. Jadi, kalau pakai konten ini, tapi kok konten yang lain hasilnya bagus. Nah, berarti konten ini dipadukan dengan landing page yang sekarang saya gunakan, itu nggak cocok. Gitu. Jadi mungkin orang lihat konten tuh menarik, oke, makanya harganya murah-murah, tapi pas baca landing page mungkin nggak relate atau nggak sesuai, itu bisa juga, gitu. Nah, jadi di siang hari, kalau saya biasanya ngelihat kalau misalnya naikin budget, itu biasanya di pagi menuju siang. Kalau misalnya turunin budget, itu di siang, siang ke atas lah, gitu. Jadi kalau saya lihat nih, secara data, pagi udah murah nih cost per lead-nya nih, udah di bawah 10 ribuan, rata-rata misalnya udah di bawah 5 ribuan ya, udah 3 ribu, udah 2 ribu misalnya cost per lead-nya. Itu langsung saya naikin budgetnya di sini. Jadi tinggal teman-teman ganti aja, misalnya sekarang saya budgetnya 50 ribu nih, tinggal ganti, kalau peraturan dari Facebook sih bagusnya jangan di atas 20%. Saya lupa antara 10 atau 20%. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu naiknya terlalu ekstrim dari 50 ribu sampai 100 ribu, itu kan berarti naikinnya 2 kali lipat kan. Nah, itu khawatir ngerusak algoritma lagi. Jadi nanti ya harus testing dari awal lagi, algoritmanya dari awal lagi, ya efeknya iklannya bisa jelek lagi mungkin gitu. Nah, kalau saya sih memang maksimal di 20%. Jadi dari 50 ribu misalnya bisa ke 60 ribu atau ke 70 ribu. Jadi sesuaikan aja gitu. Kalau saya biasanya angkanya tuh 35, 50, 75, 100, 150 kayak gitu. Nah, tapi disesuaikan ya. Kadang saya juga ada yang 25, naik ke 40, naik ke 60, naik ke 80, 100 kayak gitu. Oke, jadi kalau iklannya bagus di pagi sampai siang, kurang lebih ya jam-jam 10-an sampai jam 12-an lah. Bagus nih iklannya, cost per lead-nya murah. Ini kan paling murah yang nomor ini nih yang saya checklist nih ya paling murah ya, 4.300. Ya udah, saya naikin aja langsung budgetnya. Nah, ini awalnya ini tadinya 35 ribu, tadi udah saya naikin jadi 50 ribu gitu. Oke? Terus kita lihat nih, misalnya nanti, beberapa menit lagi, misalnya iklannya udah spend 12 ribu, terus hasilnya belum dapat lead, ini juga belum dapat lead, baru satu misalnya, berarti kan di atas 10 ribu nih, ya udah saya matiin entar. Ini saya matiin, ya tinggal klik yang ini aja, otomatis mati. Gitu, itu cara scale up. Jadi, kalau teman-teman iklannya udah dapat yang winning, atau yang paling murah, ya udah jangan ragu buat naikin budgetnya. Tapi dengan catatan, murah ini bukan cuma sekedar iklan ya, tapi emang closing-nya juga bagus, omsetnya juga besar gitu. Jadi minimal udah ya 2 sampai 3 kali lipat ROAS lah, gitu, oke. Jadi disesuaikan dengan bisnis masing-masing. Ada yang mungkin cost per lead-nya mahal, 20 ribu, tapi closing-nya tinggi dan untung juga ya nggak apa-apa, gitu. Kalau saya memang indikator saya, cost per lead saya, ya jangan sampai di atas 10 ribu, di atas 10 ribu langsung dimatiin, gitu. Oke, beda-beda ya tiap orang ya. Ini kan sebenarnya lebih konsep scale up-nya kan, gitu. Nah, kalau scale out itu lebih ke duplikat. Ini kayak contoh yang ini ya. Jadi simple, kalau scale out itu intinya menduplikasi. Nah, contoh, misalnya kayak tadi ya, kan saya kasih analogi nih, kalau misalnya kita punya 10 sales, yang bagus kan cuma 2 biasanya kan. Ya udah, 2 ini nih yang ibaratnya kita maksimalkan. Nah, kalau di dunia advertising atau Facebook Ads, kita misalnya punya 4 iklan nih, 5 iklan nih. Ini kan saya punya 5 iklan nih, yang hasilnya paling bagus dibandingkan iklan yang lainnya. Ini bisa kita duplikat. Contoh ini ya, ini hasil dari duplikat yang atas nih. Sorry, kebalik. Ini hasil dari duplikat yang bawah. Jadi kalau metode scale out itu, kita tinggal duplikat aja. Jadi kita duplikasi iklannya. Wah, nih iklannya bagus nih, murah nih, cuma 4.300 nih. Ya udah kita duplikasi ya. Atau kalau bahasa ininya kita cloning. Jadi kita punya sales bagus atau orang, gimana caranya kita cloning mirip yang kayak dia jadi 2 orang gitu. Itu ada analoginya aja. Nah, ini saya duplikat seperti ini, jadi klik aja duplikat kayak gini. Oh, sorry, tadi kalau misalnya mau naikin budget tinggal klik pensil sini ya, saya jadi lupa, naikin budgetnya.
Jadi kalau mau naikin budget tinggal klik aja pensil yang di sini, diklik nih, udah tinggal ganti deh, 100.000, 150.000, tinggal ganti, klik publish, langsung otomatis nanti keganti semua, gitu ya. Ini contoh aja. Ini saya tadi udah ngedit, makanya saya nggak edit lagi. Nah, itu kalau scale up naikin budget. Oke, naikin budgetnya jangan sembarangan ya, cari yang iklannya paling murah. Nah, kalau scale out, duplicate, ini klik duplicate yang sini aja nih. Tinggal diklik aja, quick duplicate, oke. Kalau sudah, tinggal klik di sebelah ujung kanan bawah, publish. Jadi ini tuh bener-bener nggak ada yang diganti. Udah, publish. Nah, jadi sama sekali nggak ada yang diganti kalau saya. Bener-bener duplikat plek-plekan aja. Ada beberapa yang ganti budgetnya lebih murah. Ada beberapa yang ganti, yang nambahin usianya. Ya, bebas aja. Tapi kalau saya lebih suka dengan metode langsung duplikat full aja, gitu. Oke, balik lagi nih testing ya. Jadi jangan ikutin, misalnya teman-teman mau ikutin persis apa yang saya lakuin, habis itu nanti pas di lapangan kok hasilnya jelek gitu ya. Semua kan by data. Kalau emang jelek ya udah rubah aja. Karena memang ini bukan ilmu yang bisa dicontek plek-plekan ya. Karena kan harus disesuaikan dengan bisnis masing-masing juga. Gitu. Oke. Udah deh, nanti ada hasilnya di sini. Nah, ini dia masih review ya. Jadi karena baru saya duplikat tadi, dia masih review. Gitu. Budgetnya misalnya saya mau ganti aja deh, lebih rendah 35.000, boleh. Oke, sekarang teman-teman tinggal pilih aja mau pakai metode yang mana. Kalau saya memang paling enak metodenya ya dua-duanya gitu. Jadi ada beberapa iklan yang saya scale up, naikin budgetnya. Nah, ada yang kayak gini nih, yang net 5 copy, saya copy lagi, bahkan saya duplikatnya 3 kali gitu. Jadi ini saya copy, hasil dari sini karena bagus saya copy lagi gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi disesuaikan aja, teman-teman lebih lebih enak menggunakan metode scale up atau scale out. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.